sampai saat ini Pak Hermannya di daerah sini, apakah juga menjadikan lokasi ini sebagai lokasi yang wingit, keramat atau disakralkan gitu Pak Herman? Ya kalau yang ya biasanya di lokasi ini sekitar ini sakral. Oh, masih dikeramatkan ya? Masih dikeramat, Masih banyak orang yang datang kemari ya untuk itu. Pak, kita takut Pak, Ayo sini Pak, Pak. Mati, Mbak. Lho, masa iku sing nunggu iku? Sampai kering. Oh iya, masa sing nunggu iku, Bang? Ini penunggunya Pak ya. Mungkin lebih dekat, mungkin kameramen bisa dekat. Jadi ini sebuah fakta nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah ini yang dimaksud dengan jenglot Pak ya? Bisa jadi ya Pak ya. Ya, Jadi ini sosok jenglot. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi teman-teman, kali ini kita menelisik ya jejak-jejak yang konon menurut cerita tutur masyarakat ada semacam pertapa menjaga sosok ular naga raksasa bertapah membantu di lokasi ini. Coba batu di sini tuh salah satu simbol yang sangat misterius ya. Sebuah jejak batu bulat atau dolmen raksasa yang miring. Kemungkinan pada masa lalu ada semacam longsoran-longsoran kecil. Yang konon di atas batu ini sebagai petunjuk ada semacam struktur punden berundak-undak dan semacam situs prasejarah pada masa lalu. Coba kita teliti. Loh, naik lah kan ini, Kang? Iya, jadi kita naik di atas gunung. Ada semacam batu mangap di sini ya. Nah, ini batu mangap yang kalau musim penghujan biasanya minum air hujan. Nah, seakan-akan batu ini hidup gitu loh. Jadi kita mendaki bukit dan di sini ada semacam yang tertutup ada semacam struktur punden berundak-undak. Nah, ini. Jadi batu-batu di sini cukup misterius ya. Dan kita harus mendaki gunung. Ada beberapa jejak yang aneh. Di sini juga ada beberapa struktur batu aneh. Dan di sini juga ada batu-batunya yang sangat aneh. Nah, Bapak kita sampai ke bukit ini ya. Sebagai petunjuk kalau di sini memang pernah ada semacam situs yang pernah dijadikan sebagai situs oleh masyarakat. Lah di sini kayak semacam ada makam kuno ya. Ada semacam seperti nisan kuno di dekat batu raksasa. Nah, di sini juga ada tanda-tanda semacam tanaman andong merah. Artinya memang dahulu di sini ini pernah dijadikan sebuah situs religi yang sampai saat ini juga masih dikeramatkan oleh warga. Konon katanya warga juga sering melihat penampakan ular raksasa di sini. Jadi situs-situs prasejarah yang ada di lereng-lereng Gunung Anjas-Moro ini semacam ada dolmen, punden berundak, menhir gitu ya. Kemudian pada masa kerajaan-kerajaan kuno ini dikenal dengan situs kabuyutan, masih dilestarikan dalam sebuah pejabat tinggi yang menangani masalah agama lokal, animisme, dinamisme, kabuyutan. Ini dikenal dengan Menteri Herhaji, termasuk Karsian. Ini dibedakan dengan penganut Buddha Mahayana yang di bawah pejabat tinggi Dharmadaksa Kasogatan maupun penganut Hindu Siwa yang terbesar itu ya di masa kerajaan Majapahit yang di bawah naungan Dharmadaksa Kasaiwan. Nah, situs-situs kabuyutan seperti ini memang tidak nampak jejak-jejak batu candi, tidak nampak linggayoni maupun panteon-panteon agama Buddha. Yang nampak adalah struktur punden berundak-undak. Coba kita teliti. Nah, hampir saja kita sampai puncak ya. Nah, di sana kemungkinan ada warga yang merumput. Kita coba nanti menanya. Loh, dari di sana sebenarnya kota Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit, nampak sekali dari sini. Sana ya, di sana itu adalah area Trowulan yang saat ini ya, yang dahulunya merupakan bekas dari ibu kota kerajaan Majapahit, sangat nampak di sini memang. Bahkan sumber-sumber tradisi seperti apa namanya? Buah apa itu, Bang? Mana? Ini tak buah ini dah. Iya, kemungkinan ini buah dari pohon ini. Kita kurang tahu buah ini apa bisa dimakan apa tidak ya. Namun cerita tutur warga Sari mengatakan bahwasanya warga Sari setelah menikmati pemandangan dari lereng Gunung Anjas-Moro kemudian bercengkerama di bawah sungai di Sajabung, kemudian melewati Banjaran Getas, Sumengkah, Kumitir, melewati sebelah timur Istana Majapahit menuju ke Lemah Tulis atau Lemah Citra untuk melakukan pentasbihan sebagai seorang biksu ya. Nah, ini salah satu sumber berita tradisi cerita warga Sari. Artinya memang pemandangan yang sangat indah di lereng Gunung Anjas-Moro ini sangat melegenda pada masa-masa kerajaan Majapahit.
Jadi juga di lokasi ini semacam tempat para bangsawan muda atau biksu muda atau para pangeran muda menimba ilmu. Kalau sudah ilmunya mumpuni, biasanya yang dikenal dengan turun gunung. Nah, turun gunung pada masa lalu. Permisi Pak. Nah, jadi kita mencoba uri-uri budaya, menapaktilasi jejak-jejak leluhur kita Pak ya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Darman. Pak Darman Pak ya. Jadi kita bersama Pak Darman. Ini di desa mana sih Pak? Ini desa Blet, Ngembat, dusun Blet. Gunung Anjasemoro. Oh, dusun Blentreng, Desa Ngembat. Desa Ngembat, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Pak. Ini memang di lereng gunung apa masyarakatnya menyebutnya Pak? Gunung Anjasemoro. Gunung Anjasemoro Iya. Pak, yang juga dikenal dengan pelarian pelarian tentara Mongol, Meisin, Arya Kamandanu Iya. gitu Pak ya. Iya, iya. Dalam cerita legenda masyarakat termasuk kemudian diduga memang tempat penggemblengan bangsawan muda maupun pangeran muda kerajaan Majapahit. Konon katanya ada semacam ular raksasa bertapa membatu Pak di lokasi ini Pak. Iya. Di mana Pak lokasinya? Oh, teman-teman, lihat ini Pak, teman-teman. Benar-benar nyata ini teman-teman. Katanya ada orang Suaranya. bertapa, Kang. Ah, jadi di tempat lubang ular yang bagian mulut yang kemudian ada lubang sedikit persis itu teman-teman, lubangnya itu ya. Jadi itu rahang atas dan bawah itu rahang bawah. Nah, mungkin Pak Darman kita bisa ditunjukkan lebih dekat Pak Darman ke lokasi ini ya. Darman, kok ada sesuatu yang mencurigakan Pak? Ada apa, Mas? Ada sosok bertapa gitu loh, yang tubuhnya sangat kering. Ini Pak, apa ini Pak ya? Oh, yang menunggu itu. Pak, kita takut Pak, kita takut Pak. Saya sih itu apa Pak? Mandi, Mbak. Kepala pertapa. Lho, masa iku sing nunggu iku? Sampai kering. Oh iya, masa sing nunggu iku, Kang? Ini penunggunya Pak ya. Mungkin lebih dekat, mungkin kameramen bisa lihat. Jadi ini sebuah fakta nyata di tengah-tengah masyarakat kita. Apakah ini yang dimaksud dengan jenglot Pak ya? Bisa, Atau iya, iya. bisa jadi ya Pak ya? Iya, Jadi ini sosok jenglot. Atau BK Betara Karang itu ya. Betara Karang, Iya, karena Betara Karang. cerita tutur warga masyarakat dulu ketika para pertapa mendalami ilmu rawa rontek gitu ya. Jadi ilmunya itu tidak bisa menjadikan seseorang itu mati Pak ya. Iya, iya. Cuman tubuhnya mengecil, nah, mengering. mengering menjadi jenglot. Itu cerita yang berkembang di tutur masyarakat. Sedangkan cerita yang lebih ilmiah mungkin dari para tokoh mengatakan bahwa jenglot itu memang sisa-sisa peradaban leluhur kita, yaitu masa-masa akhir Majapahit maupun awal-awal Demak, di mana ada seseorang yang mendalami ilmu rawa rontek sehingga tidak bisa moksa, sehingga kemudian tubuhnya itu terus mengecil seakan hidup gitu ya, yang menjadi jenglot. Jadi ini sisa-sisa peradaban masa lalu, semacam keris, tombak. Jadi ini adalah tinggalan peradaban masa lalu ya teman-teman. Jadi ada semacam jenglot atau pertapa kecil atau apa tadi Pak namanya? Betara Karang. Betara Karang. Ya, Betara Karang. Ya. Tolong dibuka, Kang, biar kelihatan Kang wajahnya, Kang. Hah? Takut aku mungkin Nggak Pak apa-apa, Darman nggak Pak dibantu Pak ya. Teman-teman saya takut Pak. Lah mencicil. Mencicil teman-teman. Teman-teman mencicil. Aduh, ini salah satu ya. Kita akan mendapati ternyata di di tengah-tengah masyarakat kita itu ada penampakan jenglot. Namun memang bagi para peneliti di bidang jenglot itu 80% jenglot itu dikatakan palsu karena tidak mengandung struktur jaringan sebagaimana manusia. Sebenarnya jenglot yang asli itu dikatakan memiliki struktur jaringan seperti jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Namun kebanyakan jenglot ternyata palsu, yaitu semacam karya seni ya dari beberapa hewan yang disambung-sambung, misalnya ular disambung dengan kepala monyet dan sebagainya itu dan lain sebagainya itu ya. Namun yang kita dapati itu entah palsu entah nyata kita juga sulit. Namun di dekat dari pertapa jenglot kita akan mendapati batu ular. Pak ini Pak ya. Luar biasa. Kepala ular itu, Kang. Kepala ular. Jadi mulutnya akan terlihat. Jadi mulut ular yang bagian depan itu pasti ada lubang untuk lidahnya itu biasanya keluar, menjulur-julur lidah yang ngepang gitu loh ya. Lidah yang bercabang itu menjulur-julur di sini. Ini persis sekali. Dan ke arah sana memang seperti mata ular naga, lebih mirip kepala bajul sebenarnya atau buaya sebenarnya. Tapi mungkin ini memang salah satu pemujaan prasejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ada semacam batu alam yang menyerupai sosok-sosok hewan mitologi di masa prasejarah gitu ya, seperti ular naga, lambang kesuburan, lambang dunia bawah gitu ya, yang memang itu identik dengan pemujaan masa prasejarah ketika masyarakat sudah menetap dalam suatu lokasi, membentuk desa, menggarap lahan pertanian secara irigasi, tidak lagi nomaden atau berpindah-pindah ya, membakar hutan kemudian berpindah membakar hutan, tapi masyarakat Neolitik Megalitik sudah mulai menetap membentuk desa. Jadi desa ini meskipun berasal dari kata Sangsekerta, dari kata parah
paradiso gitu ya, atau bahasa Latinnya paradise gitu ya. Dan ternyata bahasa Arabnya juga Firdaus. Jadi Firdaus, paradise atau paradeca itu memiliki makna yang sama, yaitu surga atau taman surga yang indah. Jadi desa pada waktu itu memang seperti taman yang surga. Awalnya adalah di bawah naungan pohon besar raksasa. Di situ tempat para perempuan memasak, memelihara anak-anak, sedangkan para laki berburu dan menggarap sawah. Nah, ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi desa ya, desa atau Rama. Nah, ini masyarakat sampai saat ini Pak Darman ya di daerah sini, apakah juga menjadikan lokasi ini sebagai lokasi yang wingit, keramat atau disakralkan gitu Pak Darman? Ya kalau yang ya khususnya ini lokasi ini sekitar ini sakral untuk warga. Ya. Masih dikeramatkan ya. Masih dikeramat, diserahkan. Masih banyak orang yang datang kemari ya untuk. Jadi ini sebuah tradisi yang berkesinambungan, semacam tradisi prasejarah Neolitik, Megalitik, terus dilestarikan pada masa kerajaan Hindu Buddha, terus dilestarikan hingga masa Islam hingga masa saat ini sebagai bagian dari leluhur desa, bagian dari kemudian asal usul terbentuknya desa. Ini sesuatu yang sangat penting karena kita generasi muda itu sebenarnya memiliki kewajiban untuk melestarikan sejarah-sejarah desa. Karena dengan mempelajari sejarahnya kita itu bisa mengingat masa lalu kita. Orang yang tidak pernah belajar sejarah itu seperti orang yang hilang ingatan atau anak pungut yang tidak pernah tahu masa lalunya ya. Jadi belajar sejarah itu sangat penting ya Pak Darman ya. Ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi keberadaan di tengah-tengah masyarakat kita antara tradisi-tradisi prasejarah, sebuah proses kesinambungan, yaitu proses berjalannya dan tumbuh perkembangnya sebuah peradaban kita ini. Karena leluhur kita berhasil mengarungi kehidupan di masa lalu, maka kita itu menjadi tetap ada dan lestari. Sangat mustahil kalau kemudian dulu leluhur kita itu berperang, bertikai, mati, hancur, dimakan binatang buas dan kemudian musnah. Tentu kita tidak ada. Nah, ini semua patut kita syukuri dan menjadi kemudian edukasi di tengah-tengah masyarakat kita ya, termasuk kemudian tinggalan megalitik seperti ini. Diduga ini adalah ular raksasa bertapah membatu yang sangat besar sekali. Luar biasa. Terima kasih Pak Darman atas waktu dan kesempatannya, semoga bermanfaat. Gas merah, jangan sekali-kali terlupakan.